Selamat hari Minggu yang diberkati buat saudara yang hadir di tempat ini dan juga buat jemaat Bethesda yang masih ibadah secara online dimanapun saudara berada. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. 2023, the year of divine restoration, tahun pemulihan dari Tuhan. Semua yang pernah hilang milik saudara semua yang pernah hilang akan dipulihkan, dikembalikan Tuhan. Amin. Bukan manusia yang memulihkan, Tuhan yang memulihkan. Dipulihkan, dikembalikan Tuhan, bukan dalam keadaan yang sama, tapi dalam keadaan yang lebih baik. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, siap-siap terima pemulihan dari Tuhan. Firman Tuhan minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat Kristus itu harus tinggal di surga. Dia harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatunya. Dia harus tinggal di surga. Kenapa dia harus ditinggal di surga? Apa yang dia lakukan sebelumnya? Seperti yang saya sudah sampaikan sama saudara, waktu Allah menciptakan langit bumi bersama dengan isinya, Allah melihat semuanya sungguh amat baik. Kemudian Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6, hari yang terakhir sesudah Allah menciptakan segala sesuatunya. Kenapa? Karena Allah mau manusia menikmati semua yang Allah ciptakan sebelumnya. Ada supply. Allah menempatkan manusia di Taman Eden dalam satu keadaan yang sempurna. Di mana semua yang manusia butuhkan, semuanya tersedia. Ada supply. Manusia dimahkotai kemuliaan dan hormat. Tetapi apa yang terjadi waktu manusia jatuh dalam dosa? Manusia kehilangan kemuliaan, kehilangan hormat, dan dunia menjadi dunia yang sudah jatuh. Jauh dari rancangan Tuhan yang Tuhan sebut sungguh amat baik. Tidak ada supply. Manusia terputus dari supply. Tetapi Allah begitu mengasihimu, Dia begitu mengasihi saya. Dia berikan anak yang tunggal, anaknya datang ke dalam dunia ini. Dia gantikan posisi saudara, posisi saya di atas kayu salib. Membayar semua hutang dosa. Yang mengakibatkan kamu kehilangan kemuliaan Allah, yang mengakibatkan dunia ini jatuh, saudara terputus dari supply, dia bayar semuanya di atas kayu salib. Setelah dia selesaikan semuanya, dia kembali ke surga. Amin. Dia harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Semuanya harus dipulihkan. Sejak zaman Adam, semua yang hilang, semuanya harus dipulihkan. Karena Yesus sudah bayar semua hutang dosamu. Amin. Jadi saya punya kabar baik. Termasuk saudara dan saya yang percaya sama Yesus. Sebelum dia datang yang kedua kali menjemput saudara, menjemput saya. Semua yang pernah hilang dari milikmu akan dikembalikan, dipulihkan. Bukan dalam keadaan yang sama, dalam keadaan yang lebih baik. Dia harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Di mana Yesus sekarang ada? Di surga. Inilah saatnya pemulihan saudara, pemulihan saya. 2023, the year of divine restoration. Kalau kita flashback 3 tahun ke belakang, betul-betul waktu-waktu saat-saat yang gelap. Ada begitu banyak orang yang mengalami kehilangan. Betul? Ada begitu banyak orang yang mengalami kehilangan. Tapi Tuhan sangat baik buat saudara, buat saya. Setiap tahun Tuhan memberikan the word of the seasons. Sekalipun dunia mengalami pandemi, tapi Tuhan begitu baik sama saudara. Dia tetap mau mengatakan sama saudara, sekalipun dunia menutup pintu, dia tetap membuka pintu buat saudara. Amin. Dan kalau dia membuka, tidak ada yang bisa menutup. Dan dia tetap berjalan di depanmu, dia berperang buat kamu. Dan dia tetap Allah yang selalu menggenapi janji-janjinya dalam hidupmu. Sekalipun saudara melihat tidak ada harapan, tapi dia tetap Tuhan yang menggenapi janjinya dalam hidupmu. Dan tahun ini, the year of divine restoration. Tahun pemulihan dari Tuhan. Apapun milikmu yang hilang, yang diambil atau dirampas baik oleh manusia atau iblis tahun ini, Tuhan akan memulihkan buat saudara. Amin. Tahun ini Tuhan akan memulihkan buat saudara. Tuhan yang memulihkan, bukan manusia yang memulihkan. Kalau manusia yang memulihkan, tidak akan pernah sama dengan aslinya. Tidak akan pernah sama dengan yang semula. Pasti ada yang kurang. Pasti gak sempurna. Tapi kalau Tuhan yang memulihkan, pasti keadaannya jauh lebih baik daripada keadaan saudara dan saya yang sebelumnya. Yang percaya boleh bilang amin. Bagaimana caranya kita menerima pemulihan dari Tuhan? Ingat ayatnya, Kisah pasal 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai pemulihan
segala sesuatu. Kenapa? Karena dia sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Sebelum dia naik ke surga, dia sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Dia harus tinggal di sana sampai pemulihan segala. Itu sebabnya supaya terjadi pemulihan dalam hidupmu, saudara harus percaya sama apa yang sudah Yesus selesaikan. Ini prinsip. Nah, kita akan berjalan pelan-pelan supaya saudara mengerti prinsipnya. Oke, selama 2 bulan dengarkan dulu firman-Nya. Kita biasanya ada wish card. Betul? Tapi saya belum kasih wish card-nya. Nanti akhir bulan, kenapa? Saudara mengerti dulu prinsip pemulihan dari Tuhan. Mengerti terlebih dahulu kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya. Setelah itu, setelah kamu punya iman, kamu punya percaya, kamu tulis apa yang pernah hilang kemarin. Dan harapkan pemulihan dari Tuhan. Dan saya percaya kamu akan melihat pemulihan dari Tuhan. Kalau saudara lihat wish card tahun lalu, coba lihat lagi. Udah hilang wish card tahun lalu? Dari semua yang baik akan digenapi. Coba lihat, udah digenapi belum? Dan saya percaya pasti banyak kebaikan Tuhan yang sudah digenapi dalam hidupmu. Dan kalau saudara melihat sudah ada kebaikan Tuhan digenapi dalam hidupmu, tulis kesaksian. Kirimkan kepada kami. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi supaya terjadi pemulihan dalam hidupmu, saudara harus percaya, prinsipnya harus percaya sama apa yang sudah Yesus selesaikan buat saudara. Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Apa itu Injil? Kabar baik. Kabar baik tentang siapa? Tentang Yesus. Kabar baik tentang apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Injil bukan berbicara tentang Allah yang murka, Allah yang marah. Yes, Allah punya murka, Allah punya marah, punya amarah. Saudara bisa lihat dalam perjanjian lama, terus dalam kitab Ratapan, saudara akan menemukan Tuhan melepaskan amarahnya. Tuhan melampiaskan murkanya yang menyala-nyala. Tuhan menyalakan api di Sion dan membakar habis dasar-dasarnya. Nah, ini berbicara tentang Allah yang melampiaskan murkanya di tubuh anaknya waktu anaknya menggantikan posisimu, menggantikan posisi saya di atas kayu salib menjadi korban dosa, saudara dosa saya. Anaknya menggantikan posisi saudara di atas kayu salib. Alkitab berkata, dia tidak berdosa, di dalam dia tidak dosa, dia tidak mengenal dosa, tapi dia dibuat menjadi dosa karena kita. Kenapa? Karena dosamu, dosa saya ditanggungkan di tubuh anaknya. Kemudian Allah menghukum dosamu, dosa saya, bukan di tubuhmu, tapi di tubuh anaknya. Amin. Dalam murka yang meluap, Allah menghukum semua dosamu di tubuh anaknya sampai anaknya mati. Anaknya membayar semua hutang dosamu kepada Allah. Karena semua dosamu sudah dihukum di tubuh anaknya. Itu sebabnya hari ini Alkitab berkata, tidak lagi ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya juga Allah punya dasar untuk berkata, bahkan bersumpah, aku tidak murka lagi sama kamu, aku tidak menghardik kamu lagi, biar gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setiaku tidak akan pernah beranjak daripadamu. Amin. Jangan pernah berkata, oh Allah dalam perjanjian baru adalah Allah yang lembek. Tidak. Allah adalah Allah yang kudus. Dia harus hukum semua dosamu. Tapi ingat, dia adalah kasih. Dia mengasihimu. Dia harus hukum dosamu, tapi dia tidak bisa hukum dosamu di tubuhmu. Karena dia begitu mengasihimu. Itu sebabnya dia berikan tubuh pengganti. Dia hukum semua dosamu di tubuh anaknya. Dan kalau dia sudah hukum dosamu di tubuh anaknya, dia tidak bisa lagi hukum dosamu di tubuhmu. Itu sebabnya dia bersumpah, aku tidak murka lagi sama kamu. Aku tidak menghardik kamu lagi. Amin. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Katakan bersama saya, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Setiap orang yang percaya. Kalau saudara percaya Injil, percaya kabar baik tentang Yesus, percaya kabar baik tentang apa yang Yesus selesaikan, kamu diselamatkan. Terjadi pemulihan dalam hidupmu. Itu sebabnya tadi saya katakan supaya terjadi pemulihan dalam hidupmu, saudara harus percaya sama apa yang sudah Yesus selesaikan. Waktu kamu percaya kabar baik, percaya sama apa yang sudah Yesus selesaikan, maka kamu akan diselamatkan. Nah, kata menyelamatkan di sini dalam terjemahan dalam bahasa aslinya adalah
soso, kata kerja. Kata bendanya adalah keselamatan, soteria. Tapi kata kerjanya adalah soso. Soso bukan hanya memindahkan kamu dari neraka ke surga. Tapi soso juga artinya to make whole. To rescue from danger. To prosper. Memulihkan kamu. Menyembuhkan kamu. Menyelamatkan kamu dari bahaya. Dan memberkati kamu berlimpah-limpah. Itu arti kata menyelamatkan yang sesungguhnya. Kalau saudara baca Injil, waktu Yesus menyembuhkan orang sakit, seringkali Yesus berkata begini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata menyelamatkan di sini, soso. Dengan kata lain Tuhan mau berkata, imanmu telah menyembuhkan engkau. Jadi menyelamatkan di sini bukan hanya memindahkan kamu dari neraka ke surga, tapi to make whole, to rescue from danger, to prosper. Amin. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi supaya terjadi pemulihan dalam hidupmu, saudara harus percaya sama apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Di atas kayu salib. Percaya sama apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Amin. Ayat yang ke-17, perhatikan baik-baik. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab di dalamnya, di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Pertanyaan saya, Injil yang mana yang dimaksud oleh Paulus? Di mana Paulus punya keyakinan waktu dia beritakan Injil ini, orang yang percaya diselamatkan. Injil yang mana? Injil yang memiliki karakteristik di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi apa ciri-ciri Injil yang diberitakan oleh Paulus? Di mana Paulus punya keyakinan yang kokoh waktu Injil ini diberitakan, orang yang percaya diselamatkan. Injil yang di dalamnya nyata kebenaran Allah. Injil yang di dalamnya nyata kebenaran Allah. Dan saya mau saudara mengerti, kebenaran Allah di dalam perjanjian baru itu adalah anugerah. Pemberian. Amin. Bukan sesuatu yang diperjuangkan, tapi anugerah kebenaran. Banyak orang Kristen yang tahu tentang apa yang terjadi sama Yesus di atas kayu salib, tapi mereka tidak pernah mendapatkan kebenaran atau pewahyuannya. Banyak orang Kristen yang melihat dengan matanya secara fisik penderitaan yang Yesus alami di atas kayu salib, tapi mereka tidak pernah mendapatkan pewahyuannya bahwa dia tergantung di sana. Alkitab mengatakan dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Dibenarkan. Apa artinya dibenarkan? Diberikan kebenaran. Dianugerahkan. Diberikan. Amin. Pewahyuan ini diberikan kepada siapa? Kepada Paulus. Paulus yang mendapatkan pewahyuan tentang apa yang terjadi sama orang yang percaya waktu Yesus mati di atas kayu salib. Paulus juga mendapatkan pewahyuan apa yang terjadi sama orang percaya waktu Yesus dibangkitkan. Amin. Jadi saudara harus tahu apa yang Yesus selesaikan buat saudara. Saudara harus tahu. Jadi Injil yang mana yang dimaksud oleh Paulus, di mana Paulus punya keyakinan waktu Paulus beritakan Injil ini, orang yang percaya diselamatkan, disembuhkan, dibebaskan dari bahaya, diberkati. Injil yang mana? Injil yang di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil nyata kebenaran Allah, bukan nyata dosa manusia. Injil tidak fokus kepada dosa manusia, tapi Injil fokus kepada kebenaran Allah. Dan sekali lagi saya ulangi, kebenaran Allah dalam perjanjian baru adalah anugerah. Pertanyaan saya, apakah saudara sudah menerima kebenaran Allah sebagai anugerah? Ini penting loh, ini penting. Kenapa penting? Ingat, kamu harus percaya sama apa yang Yesus selesaikan. Kalau kamu gak percaya, tidak pernah terjadi pemulihan dalam hidupmu. Roma pasal 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab jika oleh dosa satu orang, dosa siapa? Adam. Maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Betul? Betul. Waktu Allah menciptakan
manusia, Allah tidak pernah merancangkan manusia umur sekian. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menyebut umur manusia sekian. Artinya apa? Waktu Allah menciptakan manusia, Allah merancangkan manusia hidup selama-lamanya. Amin. Tetapi apa yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa? Maut datang. Maut datang. Itu sebabnya dikatakan jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa atas satu orang itu. Ini benar? Benar. Tetapi ini lebih benar lagi. Kalau saudara percaya yang satu, saudara harus lebih percaya lagi sama kalimat yang kedua. Kenapa? Karena kalimat yang kedua berkata gini, maka lebih benar lagi. Ini lebih benar lagi. Kalimat yang pertama benar. Kita sudah melihat kenyataannya. Waktu dosa datang, maut berkuasa. Tapi ini lebih benar lagi. Saudara harus lebih percaya sama yang kedua. Mereka, siapa mereka di sini? Siapa mereka? Belum tentu. Itu sebabnya tadi saya tanya sama saudara, apakah saudara sudah menerima? Siapa mereka di sini? Mereka di sini adalah yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Dua hal ini. Apakah kamu sudah menerima? Ini penting. Mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Tanya sama kiri kanan saudara, kamu sudah menerima dua hal ini? Mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, ini benar nih. Kalau tadi yang pertama, karena dosa maut berkuasa. Tapi karena mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia, anugerah kebenaran, ini lebih benar lagi. Apa yang terjadi sama orang ini? Mereka akan hidup dan berkuasa. Oleh karena satu orang itu, Yesus Kristus, reign in life, berkuasa dalam hidup ini. Berkuasa atas kebiasaan buruk. Berkuasa atas dosa. Amin. Ada begitu banyak kesaksian. Orang-orang Kristen yang dibebaskan dari dosa, dari kebiasaan buruk, dibebaskan, rescue. Sesudah itu mereka berkuasa atas dosa, atas kebiasaan buruk. Bagaimana caranya? Dua hal, menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Berkuasa atas dosa, berkuasa atas kebiasaan buruk. Amin. Bagaimana praktisnya? Saudara bisa mengatakan, mendeklarasikan setiap hari, saya adalah orang yang dibenarkan Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Setiap hari mengatakan, saya adalah orang yang dibenarkan Allah karena iman dalam Kristus. Saya selalu mengatakan kalimat ini dalam setiap doa saya. Setiap hari. Tuhan, aku bersyukur karena apa yang kau lakukan di atas kayu salib hari ini. Aku bukan lagi orang berdosa. Tapi aku adalah orang yang dibenarkan Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Amin. Waktu saudara memperkatakan demikian, saudara sesungguhnya sedang membiarkan dirimu menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Amin. Katakan setiap hari, setiap saat. Saya begitu banyak melihat orang-orang yang memperkatakan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Dan mereka dibebaskan, mereka dilepaskan pada akhirnya. Sekalipun mereka masih berbuat dosa, tapi mereka terus memperkatakan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Tapi Pak, kenyataannya mereka masih berbuat dosa. Itu kenyataan. Itu bukan kebenaran. Ini kebenaran. Amin. Kenyataan tidak berlaku selamanya. Kebenaran tinggal tetap selamanya. Injil bukan berbicara kenyataan. Injil berbicara kebenaran. Kebenaran lebih tinggi daripada kenyataan. Dan kebenaran akan mengubah kenyataan. Amin. Maka lebih benar lagi, mereka yang menerima kasih karunia, kelimpahan, dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Semakin mereka memperkatakannya, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Semakin mereka memperkatakan, mereka dibebaskan. Dan setelah itu apa yang terjadi? Mereka berkuasa. Mereka berkuasa. Yang percaya boleh bilang amin. Tapi saya banyak melihat, ada begitu banyak orang Kristen yang masih terikat kebiasaan buruk. Masih judi, masih minum, masih ngerokok,
masih nonton pornografi. Seharusnya kalau mereka tahu ayat ini, seharusnya mereka sudah dibebaskan. Dan mereka bisa berkuasa. Bagaimana caranya? Menerima kelimpahan, kasih karunia, dan anugerah kebenaran. Praktisnya bagaimana? Dengan memperkatakan. Setiap saat, supaya ada kelimpahan. Yang namanya kelimpahan terus. Mereka memperkatakan, saya orang yang dibenarkan Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Tapi apa yang terjadi sebaliknya? Banyak orang Kristen yang ketika mereka berbuat salah, mereka merasa dirinya kotor, saya berdosa, saya nggak layak. Kalau orang Kristen memiliki kesadaran yang demikian, dengan kata lain, mereka mau mengatakan, Tuhan apa yang kau lakukan di atas kayu salib belum cukup buat saya Tuhan, saya masih berdosa Tuhan. Saudara tidak percaya firman yang mengatakan, dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena saya, supaya saya hari ini dibenarkan di hadapan Allah, di dalam dia. Saudara menghina apa yang sesungguhnya sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kalau saudara tetap memiliki kesadaran yang demikian, saya mau kasih tahu, tidak akan pernah terjadi pemulihan dalam hidupmu. Tidak akan pernah. Kamu selalu merasa dirimu berdosa, merasa dirimu kotor. Tidak akan pernah terjadi pemulihan dalam hidupmu. Selalu memiliki kesadaran tentang anugerah kebenaran. Amin. Terima anugerah kebenaran setiap hari. Ini benar, ini benar. Ini benar. Jangan diragukan lagi. Amin. Kebanyakan orang Kristen berpikir sebaliknya. Wah, nanti kalau orang Kristen tahu seperti itu, Pak, wah gawat, nanti hidupnya semakin seenak-enak. Itu kan pikiran saudara. Pikiran saudara nggak pernah sampai sama pikiran Tuhan. Maka lebih benar lagi, ini benar, ini kebenaran, ini bukan kenyataannya memang mereka masih berbuat dosa, tapi ini bukan kebenaran, itu kenyataan, ini kebenaran. Terus memperkatakan, kebenaran akan mengubah kenyataan. Amin. Saudara mau melihat kenyataan diubahkan, yang tadinya masih terikat kebiasaan buruk, dibebaskan, dan pada akhirnya berkuasa, pada akhirnya berkuasa. Lihat goalnya, berkuasa. Bagaimana caranya? Menerima kelimpahan anugerah kebenaran. Percaya sama apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Kalau kamu percaya sama apa yang Adam lakukan, orang berbuat dosa, maut berkuasa, kamu harus lebih percaya lagi sama apa yang Yesus lakukan. Oleh karena satu orang itu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Percayalah. Amin. Ayat selanjutnya, perhatikan baik-baik. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Siapa yang dimaksud dengan satu orang yang tidak taat di sini? Adam. Adam tidak taat. Semua orang. Semua orang. Nggak pandang bulu. Mau dia orang benar, mau dia orang baik, mau dia orang kudus. Semua orang menjadi orang berdosa. Bukan karena apa yang mereka lakukan. Karena Adam yang lakukan. Semua orang menjadi orang berdosa. Itu sebabnya kamu harus diselamatkan. Kamu harus lahir baru. Amin. Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Siapa yang dimaksud dengan satu orang yang taat di sini? Yesus. Dia datang ke dalam dunia ini, dia tinggalkan sorga yang mulia, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, dia mengosongkan dirinya, dia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, bukan hanya menjadi manusia, dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, dan sebagai seorang hamba dia taat. Hamba harus taat, dia taat sampai dia mati di atas kayu salib. Karena ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi saudara dan saya hari ini dibenarkan bukan karena ketaatan. Saudara dan saya dibenarkan karena ketaatan seseorang. Siapakah dia? Ketaatan Yesus yang menjadikan kamu, menjadikan saya orang yang benar di hadapan Allah. Jadi saudara harus selalu memiliki kesadaran ini. Bukan ketaatan saya yang menjadikan saya orang yang benar, tapi ketaatan seseorang di atas kayu salib sampai mati. Itulah yang membuat saya menjadi orang yang benar. Nah, ini peperangan saudara. Saudara harus selalu memiliki kesadaran yang demikian. Ini peperangan saudara. Selalu memiliki kesadaran ketaatan Yesus yang menjadikan saya orang yang benar. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, berkata begini. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia
Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada siapa? Kepada Kristus. Terjemahannya dalam Alkitab versi New King James, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada ketaatan Kristus. Ini yang menjadi peperangan saudara. Saudara harus selalu memiliki kesadaran, bukan karena ketaatan saya dibenarkan, tapi karena ketaatan Yesus saya dibenarkan. Saudara harus percaya sama apa yang sudah Yesus selesaikan. Dia sudah selesaikan, dia naik ke surga, dia sudah taat sampai mati untuk membenarkan kamu, dia naik ke surga sampai pemulihan segala sesuatu. Supaya pemulihan terjadi, kamu harus percaya yang satu ini lagi. Amin. Kamu dibenarkan bukan karena ketaatan kamu dibenarkan karena ketaatan siapa? Ketaatan Yesus. Ini yang harus selalu saudara miliki di dalam kesadaranmu. Ini peperangan kamu. Ingat, dalam hidupmu, dalam hidup saya, kita punya musuh. Siapakah dia? Si jahat, iblis. Dalam bahasa aslinya namanya setan. Satan. Apa artinya Satan? Accuser. Pendakwa. Pendakwa. Dan seorang pendakwa, kalau saudara lihat seorang pendakwa dalam persidangan, dia tidak akan pernah menunjukkan sisi baik dari saudara. Sedikit pun dia tidak akan pernah menunjukkan sisi baik saudara. Tidak akan pernah. Dia selalu menunjukkan sisi buruk saudara. Sekalipun saudara sudah berbuat yang baik, dia bilang belum cukup. Itu setan, pendakwa. Dan setiap kali saudara berbuat sesuatu yang salah, dia akan datang, dia akan dakwa saudara. Kalau saudara menerima pendakwaan iblis, musuh saudara, yang selalu membuat saudara melihat kepada dirimu sendiri, dan ketika kamu melihat kepada dirimu sendiri, saudara akan menemukan tidak ada sesuatu apapun yang baik dalam dirimu, dalam diri saya. Kalau saudara menerima pendakwaan si jahat, saya percaya saudara akhirnya menyerah dan frustasi. Ini peperangan saudara. Ketika pendakwa datang, mendakwa kamu, menunjukkan sisi buruk kamu, tawan, stop. Kalau iblis datang sama saudara, kamu dosa, kamu begini, coba masa orang Kristen begini, stop. Apa yang Paulus katakan? Kami menawan segala pikiran. Tawan. Apa artinya tawan? Stop. Kalau saudara menawan musuh saudara, stop, jangan bergerak. Kalau iblis datang menaruh pikiran yang buruk dalam pikiranmu, mendakwa kamu, menunjukkan sisi buruk kamu, stop. Stop. Saya dibenarkan bukan karena stop. Kemudian apa yang harus kamu lakukan? Dan taklukkan kepada siapa? To the obedience of Christ. Stop. Oh, saya dibenarkan. Iblis, saya dibenarkan bukan karena ketaatan saya. Tapi saya dibenarkan karena ketaatan Yesus. Ini peperangan kamu. Waktu kamu menaklukkan kepada ketaatan Kristus, maka saudara punya kekuatan untuk bangkit, berjalan kembali bersama Tuhan, dan melihat pemulihan yang besar dari Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi selalu memiliki kesadaran akan ketaatan Yesus yang menjadikan saya orang yang benar. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat berikutnya, Roma pasal 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman buat mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Di sini Paulus menggunakan istilah Kristus Yesus. Terkadang di dalam Alkitab saudara menemukan Yesus Kristus. Apa bedanya? Kristus Yesus dan Yesus Kristus. Paulus menggunakan istilah Kristus Yesus. Kristus Yesus mengacu kepada keberadaan Yesus yang sekarang. Di mana Yesus ada sekarang? Di surga. Setelah dia bangkit, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Kristus Yesus mengacu
kepada keberadaan Yesus yang sekarang. Setelah dia bangkit, naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Tapi terkadang Paulus suka menggunakan istilah Yesus Kristus. Betul? Yesus Kristus mengacu kepada keberadaan Yesus waktu dia datang ke dalam dunia ini, berjalan keliling, berbuat baik sambil menyembuhkan orang sakit. Nah itu Yesus Kristus. Sudah bisa lihat bedanya? Jadi Yesus Kristus berbicara tentang, Paulus menggunakan istilah Yesus Kristus itu mengacu kepada keberadaan Yesus waktu Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia berjalan keliling, berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, melipat gandakan 5 roti 2 ikan. Itu Yesus Kristus. Tapi Paulus juga menggunakan istilah Kristus Yesus. Kristus Yesus mengacu kepada keberadaan Yesus yang sekarang. Setelah dia mati, setelah dia bangkit, naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Oke, saudara mengerti bedanya di sini? Roma pasal 6 ayat 10-11, perhatikan baik-baik. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tidak lagi ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Kenapa? Sebab kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa. Berapa kali? 1 kali. Untuk berapa lama? Selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Karena kematian dia di atas kayu salib itu kematian saudara. Itu kematian saya. Karena dia menggantikan posisimu di sana. Seharusnya kamu, saya yang tergantung di sana mati. Tapi dia gantikan posisimu. Amin. Kematiannya 1 kali untuk selamanya. Itu sebabnya juga kamu harus memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Berapa kali? 1 kali. Untuk berapa lama? Selama-lamanya. Tetapi kamu sekarang hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Apa itu Kristus Yesus? Keberadaan Yesus yang sekarang yang sedang duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Allah tidak menempatkan saudara di dalam Yesus Kristus. Amin. Yesus yang pernah datang ke dalam dunia ini, berjalan keliling, berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta. Sekalipun Allah menempatkan kamu dalam Yesus Kristus, itu juga udah puji Tuhan banget. Betapa luar biasanya Yesus Kristus. Tapi Allah tidak menempatkan saudara, menempatkan saya dalam Yesus Kristus. Dia menempatkan kamu dalam Kristus Yesus. Apa itu Kristus Yesus? Kristus Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Yang telah mati bagi dosamu, yang telah bangkit mengalahkan maut, dan sekarang dia duduk di sebelah kanan. Tempat apa sebelah kanan? Tempat yang jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dari setiap nama yang dapat disebut. Tempat di mana semua musuh-musuhmu ada di bawah kakimu. Disitulah kamu ditempatkan. Amin. Demikianlah tidak ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Yesus di mana? Di surga. Pertanyaan saya, apakah dia bisa dihukum lagi karena dosamu? Tidak, dia sudah dihukum di atas kayu salib sampai mati. Dan hukuman yang dia terima di atas kayu salib sampai dia mati adalah kematian terhadap dosa. Berapa kali? 1 kali. Untuk berapa lama? Selama-lamanya. Dia sudah tergantung di sana. Dia menanggung semua dosamu. Allah menghukum semua dosamu. Dihukum sampai mati 1 kali untuk selamanya. Dia bangkit, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Dan semua orang yang percaya sama Yesus, Allah memberikan tempat sama saudara sama saya, bersama-sama dengan Yesus, di sebelah kanan Allah. Sekarang saudara dan saya ada dalam Kristus Yesus. Apakah Yesus bisa dihukum lagi? Tidak. Saudara sekarang ada di dalam Kristus Yesus yang tidak bisa dihukum lagi. Itu sebabnya sekarang karena saudara ada dalam Kristus Yesus yang tidak bisa dihukum lagi. Karena dia sudah dihukum 1 kali untuk selamanya. Itu sebabnya sekarang Allah memandang kamu. Karena kamu ada dalam Kristus Yesus. Tidak lagi ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Inilah Injil. Inilah kabar baik. Inilah semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Menyelamatkan. To make whole. To rescue from danger. To prosper. Tidak lagi ada penghukuman. Dengan kata lain, supaya pemulihan terjadi dalam hidupmu. Sebelum keselamatan terjadi, sebelum pemulihan terjadi.
Amin. Sebelum pemulihan terjadi, saudara harus percaya tidak lagi ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak lagi ada penghukuman. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Tidak lagi ada penghukuman. Tapi banyak orang Kristen yang hidupnya masih di bawah penghukuman. Waktu sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupnya, dia melihat sebagai suatu penghukuman. Aduh, saya salah apa ya? Wah, ini pasti karena apa yang saya lakukan kemarin. Tuhan marah sama saya. Saya mau kasih tahu sama saudara, ingat baik-baik prinsipnya. Kalau Tuhan sudah menanggung dosa penghukuman saudara, saudara tidak bisa menanggung dosa dan penghukuman saudara sendiri. Kalau saudara mau menanggung dosa dan penghukuman saudara sendiri, Tuhan tidak bisa menanggung dosa dan penghukuman saudara. Karena prinsipnya adalah dosa dan penghukuman tidak bisa ditanggungkan di dua tempat. Gak bisa, hanya di satu tempat. Kalau Yesus sudah menanggung semua dosa dan penghukuman saudara, saudara gak perlu lagi menanggung dosa dan penghukuman saudara. Saudara gak bisa. Amin. Kalau saudara makan di restoran, kalau saya udah bayarin bonnya, saudara gak bisa bayar. Coba aja saudara bayar. Gak mungkin bisa keluar bon 2 kali. Gak bisa. Kalau saudara mau bayar, saya gak bisa bayar. Jadi kalau Tuhan sudah tanggung dosa dan penghukuman saudara, saudara gak bisa tanggung dosa dan penghukuman saudara. Kalau saudara mau nanggung dosa dan penghukuman saudara, Yesus gak bisa tanggung dosa dan penghukuman saudara. Kalau Yesus sudah menanggung dosa dan penghukuman saudara, maka saudara akan dipulihkan. Saudara terima pemulihan. Tapi kalau saudara mau menanggung dosa dan penghukuman saudara, saudara akan melihat, saudara akan merasakannya, saudara tidak akan pernah melihat pemulihan. Tapi saya punya kabar baik, Yesus sudah menanggung dosa dan penghukuman kamu. Kamu harus tahu kebenaran, kebenaran ini yang memerdekakan kamu. Dan setelah itu pemulihan akan terjadi. Amin. Imamat pasal 6 ayat 4 sampai dengan 5. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya atau yang telah diperasnya atau yang telah dipercayakan kepadanya atau barang hilang yang ditemuinya itu. Atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya, dengan segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya. Ini berbicara tentang korban penebus salah. Kalau saudara berbuat sesuatu yang salah, saudara harus membayar korban penebus salah. Apa korbannya? Dia harus membayar ganti sepenuhnya. Sepenuhnya artinya berapa? 100%. Minggu depan kita akan betul-betul melihat lebih detail lagi tentang korban penebus salah. Dengan menambah 1/5. Berapa 1/5? 20%. Kalau ada orang yang bersalah, maka dia harus membayar 120%. Haruslah ia menyerahkan kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salah. Ingat baik-baik. Yesus sudah menggantikan posisimu di atas kayu salib sebagai korban penebus salah. Dia bukan hanya sebagai korban penebus salah. Jadi kalau ada orang yang bersalah, dia harus membayar korban penebus salah. Berapa bayarnya? 120%. Yesus sudah gantikan posisimu, gantikan posisi saya di atas kayu salib. Menjadi orang yang bersalah. Seharusnya saudara dan saya yang tergantung di sana. Tapi dia gantikan posisimu, dia menanggung semua dosa penghukumannya, dia menjadi orang yang bersalah. Dia harus membayar gantinya berapa persen? 120%. Dia membayar semua kesalahanmu dengan cara mempersembahkan tubuhnya. Wow. Itu lebih dari 120%. Dia membayar hutang dosamu, bukan hanya lunas, tapi dia bayar hutang dosamu berlebih. Jadi waktu dia tergantung di atas kayu salib, saudara harus melihat dia menggantikan posisimu menjadi orang yang bersalah, yang harus membayar semua hutang dosa. Dan dia bayar dengan cara mempersembahkan tubuhnya. 120%. Dia bayar berlebih. Amin.
Mazmur 69. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Di sini Mazmur ditulis oleh Daud. Daud, dia menulis tentang isi hatinya Tuhan. Dan Tuhan mengatakan ini waktu Tuhan makan bersama-sama dengan muridnya di ruangan atas. Betul? Tuhan berkata kepada murid-muridnya, sekalipun mereka sudah melihat semuanya, tapi mereka tidak percaya baik kepadaku maupun kepada Bapa. Supaya genaplah firman yang dikatakan dalam kitab Taurat mereka. Mereka membenci aku tanpa alasan. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang yang hendak membinasakan aku. Yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Kenapa? Karena dia gantikan posisimu di atas kayu salib. Seharusnya saudara yang mengembalikan. Aku dipaksa. Yesus tidak pernah merampok. Dia tidak pernah berbuat jahat. Tapi dia dipaksa untuk mengembalikan apa yang dia tidak rampas. Ini yang dia sudah selesaikan buat saudara, buat saya di atas kayu salib. Dia gantikan posisimu menjadi orang yang bersalah. Dia bayar semua hutang dosa saudara, hutang dosa saya. Dengan cara mempersembahkan tubuhnya 120%. Dia tidak pernah berbuat jahat, dia tidak berdosa, dia tidak pernah merampok, dia tidak merampas. Tapi dia dipaksa untuk mengembalikan apa yang dia tidak rampas. Supaya hari ini saudara dan saya yang percaya sama dia, saudara bisa menerima pemulihan 120%. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi saudara harus percaya sama apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Percaya. Amin. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kalau saudara pernah mengalami kegagalan. Judul khotbah hari ini, kegagalan bukan akhir. Kenapa? Karena ada pemulihan dari Tuhan. Kalau saudara pernah mengalami kegagalan, saudara pernah berbuat salah, saudara pernah berbuat dosa. Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan? Supaya terjadi pemulihan dalam hidupmu. Apa yang harus kamu lakukan supaya kamu dibebaskan dari dosa, berkuasa atas dosa pada akhirnya, dan terjadi pemulihan dalam hidupmu. Saya mau saudara mengerti, saudara dan saya adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Tapi saya mau kasih tahu kebenaran. Ini kebenaran. Sekalipun kenyataannya belum sesuai harapan. Tapi ingat, Injil adalah kebenaran. Injil bukan berbicara kenyataan. Injil adalah kebenaran. Kebenaran lebih tinggi dari kenyataan. Kebenaran akan mengubahkan kenyataan. Percaya Injil, percaya kabar baik. Percaya sama apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Ketika kamu berbuat salah, yang pertama terjadi dalam hidupmu, si setan, accuser, pendakwa, dia akan datang. Apa yang dia lakukan? Dia akan mendakwa kamu. Kamu dosa, kamu Kristen, tapi kamu begini, kamu begini, kamu begitu. Dia tidak akan pernah menunjukkan sisi baik dari saudara. Apa yang harus kamu lakukan? Ini peperangan kamu. Kamu harus menawan setiap pikiran yang iblis taruh dalam pikiranmu. Yes, itu kenyataan, tapi itu bukan kebenaran. Amin. Kamu harus lebih percaya kebenaran daripada kenyataan. Kenapa? Kalau kamu mau melihat kenyataan diubahkan, kebiasaan buruk diubahkan, menjadi dibebaskan dan berkuasa, kamu harus percaya kebenaran. Apa kebenarannya? Tawan setiap pikiran yang iblis taruh dalam pikiranmu. Taklukkan kepada ketaatan Yesus. Saya dibenarkan bukan karena ketaatan saya, tapi saya dibenarkan karena ketaatan Yesus. Ketaatan Yesus yang menjadikan saya orang benar. Terus perkatakan, terus terima anugerah kebenaran. Maka lebih benar lagi, mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan apa? Dilepaskan, pada akhirnya berkuasa. Amin. Sesudah itu, lihat kayu salib. Selalu lihat Yesus. Selalu datang sama Yesus. Amin. Dan mengucap syukur. Tuhan, aku bersyukur Engkau sudah menggantikan posisi saya di atas kayu salib. Engkau sudah menanggung dosa, penghukuman. Sehingga hari ini saya tidak perlu lagi menanggung dosa dan penghukuman. Dan Engkau sudah dibangkitkan sebagai pembenaran. Dan aku bersyukur Tuhan, hari ini
Aku bukan lagi orang berdosa, tapi aku orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Jangan menghukum dirimu sendiri. Jangan. Karena ada seseorang yang sudah menggantikan posisimu dihukum. Berikan kemuliaan kepada orang ini, pribadi ini, yang sudah menggantikan posisimu di atas kayu salib. Di mana dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Enggak. Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Tapi firman itu telah datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia kosongkan dirinya, dia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Waktu dia jadi manusia, dia ambil rupa yang paling rendah, hamba. Supaya apa? Supaya dia bisa taat sampai mati. Ketaatannya itulah yang menjadikan kamu orang yang benar. Berikan kemuliaan kepada pribadi ini yang sudah melakukan segala sesuatunya buat saudara. Percayalah. Dan lebih daripada itu, lihat dia sudah menjadi korban penebus salah saudara. Tuhan, karena kau sudah menjadi korban penebus salah buat saya. Kau sudah gantikan posisi saya sebagai orang bersalah. Membayar semua hutang dosa saya. Bukan hanya lunas, berlebih 120%. Hari ini aku percaya, aku adalah orang yang berhak menerima pemulihan 120%. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi ingat, kenyataan hanya berlaku sementara. Hanya berlaku sementara. Tapi kebenaran tinggal tetap selama-lamanya. Jadi percaya kebenaran, percaya Injil, maka Injil akan membebaskan kamu. Dan pada akhirnya kamu berkuasa dalam hidup ini. Dan kamu akan melihat pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Dia harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Percayalah sama apa yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Dan kamu akan melihat pemulihan demi pemulihan. Yang percaya boleh bilang amin. Katakan bersama saya, Bapa, aku bersyukur. Dan aku percaya Engkau begitu mengasihi aku. Engkau memberikan anakmu yang tunggal datang ke dalam dunia ini. Menggantikan posisiku di atas kayu salib. Anakmu tidak berdosa. Di dalam anakmu tidak ada dosa. Anakmu tidak mengenal dosa, tapi anakmu menjadi dosa karena semua dosaku ditanggungkan di tubuh anakmu. Dan engkau sudah menghukum semua dosaku di tubuh anakmu sampai anakmu mati. Itu sebabnya karena engkau sudah menghukum semua dosaku di tubuh anakmu. Hari ini tidak lagi ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau membangkitkan anakmu dari kematian untuk menjadikan aku orang yang benar. Hari ini aku yang ada dalam Kristus Yesus. Aku bukan lagi orang berdosa, tapi aku adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Dan hari ini engkau telah memberikan tempat bersama-sama dengan anakmu di sebelah kananmu. Aku duduk bersama-sama dengan anakmu di tempat yang jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, dari setiap nama yang dapat disebut, di mana semua musuh-musuh ada di bawah kakiku. Engkau sudah menjadi korban penebus salah buat aku. Engkau sudah membayar semua hutang dosa kepadamu Tuhan. 120%. Supaya hari ini aku menjadi pihak yang berhak menerima pemulihan 120%. Dari semua yang hilang. Dari milikku Tuhan. Selama pandemi atau di masa-masa yang lalu. Semua milikku yang pernah hilang. Karena engkau sudah membayar segala sesuatunya. Hari ini aku terima pemulihan yang daripada Tuhan. Aku dipulihkan dalam keadaan yang jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus.